never be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel. Oke, hari ini kita akan bahas Ultimate Ears Everboom ya, salah satu lineup portable speaker yang resmi masuk ke Indonesia untuk kasta yang paling tinggi, ya ini Ultimate Ears Everboom ini. Harga Everboom ini dijual di range harga 3 jutaan ya. Untuk harga update-nya tinggal kalian cek aja link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah atau di pojok bawah layar kalian. Jadi langsung aja kita akan mulai videonya. Gue akan start dulu dari desain dan build quality Ultimate Ears Everboom ini. Sekarang kalau kita lihat dari sisi size-nya dulu ya, dibandingkan Wonderboom 4 dia signifikan lebih besar ya, sekitar 2 kali lipat lebih besar dibandingkan Wonderboom 4. Begitupun dengan beratnya, berat dari speaker ini ada di 960 gram. Jadi dengan kata lain sebenarnya speaker ini cukup besar buat kalian bawa-bawa, tapi nggak sampai bikin kalian tuh males bawa speaker ini. Jadi dengan form factor yang desainnya berdiri seperti ini tetap akan bisa kalian bawa satu tangan seperti ini. Dan kalau buat gue pribadi sih, kalau gue hanya pergi untuk sekedar camper van misalkan, jalan-jalan, piknik gitu ya, gue tetap nggak ada masalah sama sekali bawa speaker Everboom ini dengan size yang dimiliki. Kalau kita ngomongin build quality-nya, nggak usah bahas panjang lebar karena Everboom ini punya build quality yang superb ya. Jadi kalau kalian udah pernah nonton review Wonderboom series gue, terutama untuk Wonderboom 4, di review tersebut gue kan sempat membahas kalau Wonderboom gen pertama aja masih suka gue gunakan hingga saat ini, dan speaker tersebut tuh udah jatuh berkali-kali hingga sampai saat ini nggak ada masalah sama sekali dan masih normal banget ya. Untuk Everboom ini diklaim juga memiliki daya tahan yang sama dengan Wonderboom series. Speaker ini diklaim memiliki daya tahan jatuh hingga ketinggian 1 meter, ada support IP rating yang bisa tahan fully waterproof, dan juga kalau kalian taruh di kolam renang, speaker ini tuh akan ngambang. Dan juga pastinya dia dust proof ya. Jadi dengan kata lain speaker ini tuh udah support 100% untuk outdoor activity banget. Dan mungkin ini target market utama dibikin sama Everboom ya, speaker yang build like a tank dengan suara yang powerful untuk kebutuhan outdoor kalian. Kemudian untuk materialnya memang dia mempunyai material plastik daur ulang yang diklaim memang eco-friendly ya. Jadi gue sendiri sih sebenarnya melihat dari daya material yang ditawarkan, gue malah seneng karena memang eco-friendly, tapi di sisi lain dia nggak mengorbankan sisi premium sama sekali ketika kalian pegang. Bagian bawah dan atasnya ini kita lapisin sama silikon rubber gitu, berasa feel-nya cukup premium. Dan untuk yang warna hitam ini di bagian atas dan bawahnya ini kayak ada tekstur cipratan cat gitu ya. Gue sendiri suka karena menambah desain estetik. Tapi gue nggak tahu ya apakah kalian suka dengan desain yang seperti ini, ya silahkan tuh aja tulis di kolom komen di bawah. Di bagian depan ada tombol volume yang besar plus minus, ini khas dari Ultimate Ears ya, yang sama seperti di Wonderboom series. Di bagian atas ini ada tombol-tombol untuk mengakses speaker ini, tombol power, ada tombol pairing Bluetooth, tombol outdoor mode, dan juga ada play pause. Dan yang berbeda di sini juga udah support NFC ya. Jadi ketika kalian tap smartphone kalian di bagian atas, dia akan otomatis langsung bisa terhubung ke smartphone kalian. Jadi nggak perlu ribet buat masuk ke menu Bluetooth dan mencari secara manual. Untuk charging port ada di bagian bawah ya, tetap ada flap karet yang menutupi dan udah menggunakan Type-C. Sebenarnya gue lebih suka kalau charging port ini tipe open port ya, jadi nggak perlu flap karet seperti ini, tapi sayangnya mungkin di Everboom ini masih menggunakan flap karet seperti ini. Ada strap kecil di bagian atas, ini kalau kalian memang pengen menggunakan speaker ini untuk kalian gantung di tas, dia disediakan aluminium clamp-nya gitu ya, jadi kalian harus menggunakan aluminium clamp tersebut dan baru bisa kalian gantungin. Sekarang kita ngomongin dari sisi spesifikasi yang ditawarkan. Hal yang menarik yang utama dibandingkan Wonderboom 4, di Ultimate Ears Everboom ini kalian udah bisa mengkoneksikan dengan aplikasi Ultimate Ears Boom. Jadi dalam aplikasi tersebut tuh kalian bisa mengakses berbagai fitur-fitur yang ada di speaker ini ya. Fitur utama yang bisa kalian gunakan pastinya adanya customized equalizer. Dia mensupport 5 band presetnya. Jadi kalian bisa meng-custom dari mulai bass-nya, mid-nya, dan juga treble-nya. Kemudian hal unik lainnya di dalam aplikasi tersebut juga adanya dukungan megaphone ya. Jadi fungsi megaphone ini adalah memperkeras suara kalian kayak semacam toa gitu, yang berfungsi mungkin ketika kalian di outdoor ada acara, kalau kalian pengen ngomong ya tinggal kalian aktifin aja megaphone-nya. Tapi sayangnya memang karena dia menggunakan sistem Bluetooth,
yang memang simple, nggak perlu mic tambahan, tapi memang latensinya itu tetap berasa ya. Jadi ketika kalian ngomong sekitar 0, sekian detik baru suaranya keluar di speaker ini. Kalau kalian tanya apakah fitur tersebut bisa dipakai untuk karaokean, gue bisa jawab speaker ini nggak bisa buat karaokean karena megafonnya terdapat latensi yang cukup berasa. Dan yang kedua, ketika kalian aktifin fitur megafonnya ini, dia akan mengecilkan suara media yang sedang kalian putar. Untuk sampel megafonnya ya kita cobain aja ya, langsung kurang lebih seperti ini. Tapi sebelumnya, gue akan nyalain speaker ini supaya kalian dengar notifikasi dari Ultimate Ears Everboom ini. Seperti itu untuk notifikasinya, dan sekarang kita cobain untuk fitur megafonnya. Oke, sekarang kita tes fitur megafon. Nah, jadi seperti yang kalian dengar ya, ketika gue ngomong ada sepersekian detik dia akan baru keluar di speaker ini. Ini fitur yang nice to have lah intinya kalau kalian memang membutuhkan suara yang lebih kencang ketika kalian berada di outdoor. Dan kemudian dalam aplikasi tersebut juga kalian bisa melakukan pairing dengan Ultimate Ears yang lain ya. Kalau kalian punya beberapa speaker Ultimate Ears yang lain, bisa langsung kalian pairing secara bersama. Tapi sayangnya untuk Wonderboom 4 dengan Everboom ini masih belum bisa. Jadi speaker-speaker yang disupport sama Everboom ini salah satunya adalah dari Boom 4, Megaboom 4, Hyperboom, dan juga Epic Boom. Itu aja paling ya untuk di aplikasi yang ada di Ultimate Ears Boom ini. Dan selanjutnya kalau kita ngomongin dari konfigurasi drivernya, dia mempunyai konfigurasi driver 360 derajat untuk karakter suaranya. Jadi ada 2 buah aktif driver, ada di bagian kiri dan kanan sini. Dan dengan konfigurasi driver tersebut, dia bisa banget kalian taruh di tengah ruangan, dan ketika kalian jalan-jalan, kalian nggak akan mengalami penurunan suara yang signifikan ya, karena konfigurasi 360 derajat tersebut. Ataupun ketika kalian pakai untuk party, misalkan speaker ini speaker yang proper. Kemudian selanjutnya untuk daya tahan baterainya, di atas kertas dia bisa memainkan musik hingga 20 jam, dan dalam pengalaman gue pribadi yang hampir 2 minggu ya, sekitar 1 minggu lebih, dan setiap hari gue gunakan sekitar 1 jam hingga 2 jam, ini masih menyisakan baterai sekitar 25% ya. Jadi daya tahan baterai di sini terbilang proper dan kuat banget untuk sebuah speaker yang size-nya cukup besar seperti ini. Sekarang gimana kalau kita ngomongin dari sound quality Ultimate Ears Everboom ini? Jadi seperti biasa, sound quality subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Oke, untuk karakter suaranya sendiri, dia kan ada 2 buah preset equalizer ya, dari outdoor mode sama yang normal mode atau defaultnya. Untuk outdoor sih basicnya dia akan lebih nge-boost untuk area mid dan treble-nya. Dan juga dia lebih proper ketika kalian pakai di volume 100% ya. Jadi ketika gue cobain untuk outdoor mode dan normal mode di volume 100%, gue merasa di normal mode itu gain-nya akan berasa sedikit naik turun, sedangkan di outdoor mode berasanya lebih kencang, sekitar 1-2 dB lebih kencang. Kemudian suaranya tuh kayak lebih stabil aja gitu, nggak berasa naik turun seperti di normal mode. Jadi dengan kata lain, outdoor mode ini akan lebih proper ketika kalian pakai di outdoor di volume 100%. Tapi untuk di indoor gue ngerasa secara default tanpa outdoor mode itu lebih proper ya untuk karakter suara yang dihasilkan. Semua yang akan gue bahas di sini ini benar-benar karakter yang bawaan boxnya ya, tanpa kalian custom equalizernya. Yang dimana secara karakter utama ada hal yang gue suka dan ada hal yang gue nggak terlalu suka dari Everboom ini. Kalau ada hal yang gue paling suka dari Everboom ini secara suara ada di bagian vokalnya. Yang dimana vokal di Everboom ini menurut gue salah satu portable speaker yang vokalnya paling natural atau minim kolorasi dibandingkan beberapa portable speaker yang lain, terutama untuk harga di bawah 3 juta. Mid-nya clear, detailnya bagus, dan gue merasa untuk mid frekuensinya tuh bukan tipikal yang di boost tapi nggak berasa sampai mundur banget ya. Jadi gue suka dengan karakter yang ada di mid frekuensinya, dan juga yang gue suka mid-nya ini berasa tebal full body untuk mendengarkan berbagai genre lagu. Treble-nya secara tuningan dia mungkin bukan tipikal treble yang bright, yang detail banget ya. Tapi gue merasa treble-nya ini secara clarity udah bagus. Gue bisa mendengarkan beberapa detail yang ada di lagu-lagu yang biasa gue dengar. Kemudian dia juga nggak bikin treble-nya itu berasa bright ya. Kalau gue rasa sih Wonderboom ini mempunyai treble yang sedikit lebih bright secara overall presentasinya dibandingkan Everboom. Karena Everboom ini lebih nge-balance di antara mid dan juga bass ya. Jadi membuat treble-nya itu lebih nggak sedominan seperti di Wonderboom series. Overall secara treble gue suka untuk tuningannya, nggak berasa capek, nggak berasa bright, tapi tetap dapat clarity yang bagus.
Yang sekarang gue akan masuk ke poin dimana hal yang gue nggak terlalu suka dari Everboom ini ya, yaitu di bagian bassnya. Mungkin banyak dari kalian ketika mencari sebuah party speaker, kalian akan mengutamakan sisi bassnya yang kenceng, yang ngeboost bass yang besar gitu ya. Tapi di Everboom ini gue merasa bassnya memang berasa di boost, tapi bukan karakter yang gue cari. Jadi bass yang ada di Everboom ini lebih ngeboost di area upper bass-nya dan bukan di area lower bass-nya. Secara kuantitas sih sebenarnya bassnya besar, melimpah bahkan bisa gue bilang kan memang dia di boost ya. Tapi karena di boost tersebut di bagian upper bass-nya yang membuat untuk di volume di atas 50% untuk di indoor, gue malah merasa kurang nyaman sehingga gue harus melakukan customize equalizer untuk gue turunin di bagian upper bass-nya ya. Jadi kalau di preset di boom-nya ini dia ada di sekitar 100 Hz ya yang bisa gue mainin untuk menurunkan area upper bass tersebut. Tapi ketika gue turunin cukup jauh, mungkin itu akan berasa efeknya juga di bagian vokalnya yang nggak setebal seperti awalnya ya. Jadi memang akan menjadi plus minus di situ. Tapi intinya sih gue merasa Everboom ini salah satu speaker yang bassnya paling boxy ya untuk harga yang ditawarkan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Apakah speaker ini layak kalian pertimbangkan untuk harga 3 juta? Sebenarnya kalau kalian udah nonton review gue dari awal, kalian tahu ya kalau memang speaker ini cukup tersegmen untuk orang-orang yang membutuhkan speaker lebih untuk build quality yang lebih tough. Atau kalau kalian orang yang sering banget berpergian, traveling, camping, dan lain sebagainya yang membutuhkan speaker yang powerful tapi juga kuat dari sisi build quality dan daya tahan baterai ya. Everboom ini wajib banget kalian pertimbangkan karena form factor Wonderboom 4 ini ada di Everboom dengan enhancement suara yang jauh lebih powerful dan lebih baik dibandingkan Wonderboom 4. Tapi memang untuk harga yang ditawarkan di 3 jutaan tersebut, kalau kalian pure hanya melihat dari sisi sound quality-nya, gue rasa ada beberapa alternatif speaker lain yang punya sound quality yang lebih proper dibandingkan Everboom ini. Jadi memang setiap speaker pastinya ada plus minusnya dan juga untuk Everboom ini ada segmennya sendiri ya. Jadi gua rasa segmen utama dari Everboom ini pastinya durability, build tank-nya dan juga suara yang memang lebih ditujukan buat outdoor series. Meskipun gue tetap menggunakan ini juga untuk indoor nggak ada masalah, tapi tetap kalian harus sedikit mengatur di bagian customize equalizer-nya. Itu aja paling ya yang bisa gue share mengenai Ultimate Ears Everboom ini. Jadi kalau kalian berminat, sekali lagi tinggal cek aja untuk link pembeliannya sekarang di akhir video. Gue akan muterin sedikit sound sample dari Ultimate Ears Everboom dan akan gue compare dengan Wonderboom ini hanya untuk sebagai perbandingan aja ya mengenai perbedaan kualitas suara di antara keduanya. Thank you bakal nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.